Minggu yang lalu kita melihat Pastor Joe bawakan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Supaya kita mengetahui adanya yang disebut spirit of mammon. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena demikianlah ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Kalau saudara perhatikan minggu yang lalu, Pak Sujo sudah membawakan bahwa mammon itu adalah suatu spirit. Dan kemudian dia bawakan secara garis besar bahwa orang yang hidup di dalam pengaruh daripada mammon ini akan mempunyai belief system yang seperti 8 hal yang sudah diberikan pada minggu yang lalu. Saya tidak akan ulangi lagi. Tetapi kita lihat bahwa walaupun yang terakhir, kalau nggak salah yang nomor 8 itu sesuatu yang baik, yaitu sebagai donatur ingin memberi. Tetapi kalau itu datangnya daripada spirit of mammon, belief system yang dapat datang dari sana, akan juga ada suatu pengaruh yang negatif, yaitu walaupun hatinya ingin memberi, kadang-kadang mereka memberi karena merasa guilty kalau tidak memberi. Kalau itu pengaruhnya daripada mammon. Tetapi nanti kalau pengaruh dari Tuhan itu lain lagi. Akan ada kasih yang mengalir. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi. Dan beberapa saudara juga sudah beritahukan pada Pastor Joe bahwa melihat dari 8 hal itu, mereka juga merasa, oh ada ini masih mempengaruhi saya atau ini. Saudara, sebab itu saudara bisa belajar lebih lagi, renungkan firman Tuhan yang sudah saudara dapati supaya bisa merubah kehidupan kita. Firman Tuhan diberikan saudara untuk set us free, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Nah sekarang kalau kita sudah melihat bagaimana pengaruh mammon di dalam hidup manusia, bahkan masih ada pengaruhnya di dalam kehidupan orang Kristen. Nah sekarang kita akan melihat dari sudut yang berbeda. Orang-orang yang dipengaruhi oleh spirit of mammon itu masih melihat bahwa segala yang dia punyai itu adalah usahanya sendiri. Jadi mereka bergantung kepada kekuatan sendiri untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Nah selama kita masih menggantungkan diri kita kepada kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi khawatir. Kalau saudara perhatikan dari 8 hal yang kemarin diberikan, kalau saudara perhatikan dan renungkan, ada paling sedikit 3 negative influence yang membuat 8 hal ini terjadi. 3 itu adalah fear, takut, rasa khawatir, sebab itu orang bisa jadi pelit dan sebagainya, takut. Yang kedua adalah, Yang kedua adalah guilty, seperti tadi kalau orang itu memberi sampai dia tidak berani menggunakan uangnya buat diri sendiri, perasaan guilty kalau memberi barang yang agak mahal buat dirinya sendiri, dia merasa guilty. Harus diberi. Nah, itu adalah perasaan demotivated by guilt. Yang ketiga adalah by pride. Kalau orang atau selfishness. Ini saya yang kerja keras untuk saya. Saya punya hak. I deserve. Nah, that is pengaruh negatif di balik semua 8 influence itu, 8 belief system itu. Nah, sebab itu mari kita sekarang melihat dari sudut pandangan Tuhan, saudara, mengenai ekonomi, mengenai keuangan, mengenai kekayaan. Dan kita mungkin berpikir bahwa kalau di dalam gereja itu jangan talk about money, ya. Apa banyak orang yang takut money, nanti money saya diambil. Tapi saudara, kita mesti melihat dari perspektif Tuhan. Enggak enak saudara jadi hamba Tuhan yang share mengenai money, itu sudah dituduh macam-macam. Tapi saudara, saya minta saudara punya hati yang lapang untuk melihat ini, karena saya percaya firman Tuhan akan membebaskan kita. Mari kita sekarang melihat dari sudut pandangan Tuhan. Kemarin kita melihat dari sudut pandangan dunia, kita melihat dari sudut pandangan Tuhan. Dan kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-6.
Suatu bacaan yang sering kita baca, kita sudah hafal. Mungkin gak usah dibaca juga saudara sudah hafal. Tetapi yang saya mau tanya begini saudara, kalau kita tahu firman dan kita sudah mungkin hafal firman itu, coba saudara tanyakan, apa impactnya firman itu di dalam hidup saudara? Saudara perhatikan di dalam bulan ini saya akan memberikan semua devotion yang saudara baca yang ada di dalam buletin itu. Saudara perhatikan question yang saya berikan tidak akan hanya sebagai question yang ada di dalam ayat itu. Misalnya kita menanyakan suatu pertanyaan dan jawabannya ada di dalam ayatnya. Kita cuma ambil dan kemudian kita kutip. Saya nggak akan memberikan jawaban yang hanya sekedar seperti itu. Saudara perhatikan mungkin agak sulit menjawab karena saya lebih condong kalau saudara baca firman, tanyakan pada diri kita, sampai di mana kita di dalam firman itu. Jujur, sebab tanpa kita jujur melihat diri kita, saya sudah melakukan belum? Saya sudah mengerti belum? Saya sudah ada di dalam firman itu atau belum? Kalau belum, jujur saudara. Iya, saya belum. Mengapa belum? Karena saya takut, karena saya ini, karena saya. Nah, dengan mengetahui, mengadakan evaluasi dalam diri kita, the reason kita belum sampai ke situ, the reason kita masih belum melakukan firman itu, karena sebab-sebab yang ini, maka saudara kita akan overcome itu semua. Kita belajar mengalahkan segala obstacle yang membuat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara baca devotion itu mungkin agak sulit, karena saudara harus jujur. Dan buat saya tanpa kejujuran daripada diri kita, percuma saudara membaca firman Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang tahu firman, tetapi kehidupannya masih tetap brengsek, masih tetap salah terus. Kenapa? Karena tidak pernah benar-benar menantang diri kita. Why kita belum melakukan itu? Sebab itu saudara-saudara, perhatikan benar-benar dalam bulan ini saya semua yang membuat itu semua dan saudara perhatikan, jujur. Kalau saudara mau jujur, saudara akan bertumbuh. Tetapi kalau saudara lewatkan begitu saja, saudara tidak akan bertumbuh. Mari kita baca Matius 6. Yang saudara sudah tahu semua, tapi kita akan sama-sama melihat. Dari mulai ayat 25. Minggu yang lalu ayat 24, minggu ini kita baca dari ayat 25. Karena itu, ini Tuhan Yesus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di situ saudara. Saudara sudah tahu, saudara sudah hafal ayat ini. Nah saudara-saudara, Tuhan sedang berkata kepada kita, jangan khawatir. Apakah kita masih punya kekhawatiran? Jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Nah, saudara perhatikan, 3 hal yang Tuhan mention di sini adalah the basic need.
kebutuhan dasar dari setiap manusia. Kita butuh makanan, minuman, dan pakaian. Itu adalah kebutuhan dasar. Dan Tuhan berkata, mengenai hal ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut sampai saudara berpikir saya nggak bisa makan. Jangan khawatir. Saya percaya mungkin saudara di sini semua, punya kerjaan bagus, punya banyak duit. Saudara nggak khawatir, saya nggak pernah khawatir. Saudara, mungkin pada saat semuanya smooth, nggak khawatir. Tapi begitu kehilangan pekerjaan, begitu resesi, uang jatuh dan sebagainya. Saudara, itu yang kita harus bayangkan. Tuhan berkata jangan khawatir akan the basic need daripada hidup kita. Kebutuhan kita yang dasar itu jangan khawatir. Di dalam ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hanya bangsa yang tidak mengenal Allah, hanya orang yang tidak mengenal Allah yang bisa khawatir, saudara-saudara. Mereka tidak punya pegangan, mereka bersandar kepada diri mereka. Sebab itu mereka khawatir, mereka kejar semua itu, mereka kejar semua ini. Karena mereka takut kalau nggak bisa makan, takut kalau nggak bisa minum, takut kalau nggak bisa berpakaian. Dan Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Tuhan mau berkata begini, bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Allah, nggak punya Bapa. Tetapi kamu punya Bapa. Tuhan mau berkata kepada kita, kita semua anak-anak Tuhan itu punya Bapa. Dan Bapa kita tahu kebutuhan kita. Dan dia bukan cuma tahu, dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara, mungkin ini simple ya saudara. Tapi kalau saudara masih punya kekhawatiran, takut dipecat, takut ini. Saudara belum mengerti ayat ini. Biarpun so simple. Kita semua rata-rata di sini adalah keluarga-keluarga, suami istri yang kebanyakan mempunyai anak. Nah saudara, sebagai suami istri, sebagai ayah ibu dari anak-anak kita. Saudara ini bapak-bapak di sini banyak. Saudara, kalau kita punya anak, saudara, sebagai bapak, tentunya kita sudah punya komitmen. Saya akan memberi makan anak saya akan memberi minum anak saya akan memberi pakaian anak saya. Saudara committed akan hal itu. Karena saudara bapak. Nah dari mana itu insting untuk memberikan makanan minuman kepada anak itu? Dari mana datangnya saudara? Dari Bapa kita yang menciptakan kita. Sebab itu kalau kita sebagai Bapa manusia saja pasti memberikan makanan anak kita. It doesn't matter anak kita kurang ajar, anak kita nakal, anak kita baik. Kita pasti beri makan. Pasti beri makan. Nah saudara, itu datangnya dari Bapa di surga. Nah dengan kata lain kalau kita sebagai Bapa saja akan memberikan makan pada anak-anaknya. Pasti Bapa di surga juga berbuat demikian pada kita. Karena karakter itu datang dari Bapa di surga. Nah, sebab itu Tuhan mau berkata, kamu punya Bapa. Ingat, kamu itu punya Bapa. Ya, buat orang yang tidak mengenal Tuhan, patut mereka khawatir. Karena mereka nggak punya Bapa. Tetapi buat kita tidak patut kita khawatir. Karena kita punya Bapa. Itu Tuhan berkata, lihat kata Tuhan, burung pipit saja diberi makan tiap hari. Burung pipit tidak bekerja, tidak menanam, tidak menuai, dikasih makan kata Tuhan. Apalagi kamu. Sampai di sini mungkin ada question. Jadi kita nggak usah kerja. Saudara, kita harus kerja. Oke. Ini perkataan, nanti ada firman ini mengenai pekerjaan, saya akan berikan 2 minggu lagi. Kita harus kerja, Tuhan berkata kalau kamu nggak kerja jangan makan, gitu kan. Tetapi in case kita kehilangan kerjaan. Saudara, kita mau kerja tapi kita kehilangan kerjaan kita. Kita dipecat atau kita dikeluarkan. Nah saudara, Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Burung pipit saja diberi makan. Saudara lihat, pernahkah saudara bayangkan, kalau saudara baca firman Tuhan saya percaya, saudara tahu firman ini. Tapi saudara pernah gak bayangkan? Lihat burung pipit saudara. Burung pipit itu pagi-pagi begitu bangun tidur, yang dia lakukan apa? Berkicau, dia nyanyi saudara. Nyanyi, saudara sering pagi-pagi dengar, masih pagi sekali, sudah nyanyi. Mengapa nyanyi? Dia bersuka cita.
Mengapa bersuka cita? Karena dia tahu dia pasti bisa makan. Burung pipit saja begitu. Saudara tahu, enggak ada burung pipit yang khawatir. Dan ternyata semua burung pipit itu diberi makan oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah melihat bangun tidur keluar rumah ada burung pipit bergeletakan, mereka mati kelaparan. Enggak ada, saudara. Enggak pernah. Siapa yang pernah melihat itu? Kalau saudara pernah melihat burung pipit bergeletakan di mana? Itu bukan karena kelaparan. Mungkin karena keracunan, mungkin karena ditembaki orang, matinya seperti itu. Enggak mungkin mati karena kelaparan. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Tuhan janji. Kalau Tuhan janji pasti Tuhan penuhi. Tuhan berjanji burung pipit saja Tuhan beri makanan. Dan burung pipit itu beriman. Pagi-pagi saudara berkicau, nyanyi. Dia tahu hari ini dia pasti bisa makan. Nah saudara, Tuhan ingin kita mempunyai hati yang demikian. Mempunyai imannya burung pipit. Imannya burung pipit. Percaya, jangan khawatir. Jangan khawatir akan apapun juga. Nah saudara, kita pernah mendengar cerita mengenai George Mueller. Ya, saya dulu sering kali cerita mengenai George Mueller. Seorang hamba Tuhan yang dipakai dulunya dia brengsek tapi kemudian bertobat dan dia dipakai oleh Tuhan untuk membuat orphanage. Dan saya juga punya buku mengenai kehidupannya. Dia mengalami miracle demi miracle, keajaiban demi keajaiban di dalam hidupnya. Dan saudara, dia punya orphanage yang pada akhirnya menjadi ribuan anak di dalam rumah yatim piatu itu. Tetapi pada saat dia juga dari permulaan dia mempunyai orphanage itu, Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban. Satu hari cerita yang paling pernah saya share dan saudara pasti ingat. Satu hari di dalam orphanage dia nggak ada makanan sama sekali, dapur kosong, nggak ada makanan. Pagi-pagi anak-anak bangun semua, anak-anak itu kecil-kecil bangun. Mereka disuruh berpakaian semua, pakai pakaian ganti pakaian yang baik buat hari itu. Kemudian disuruh duduk saudara di dining room. Duduk di tempat mereka biasa makan, breakfast. Setelah semua duduk, ada piring di depannya, piring itu kosong. Biasanya di meja sudah ada roti dan sebagainya, itu enggak ada, kosong. Anak-anak itu disuruh duduk semua. Oke. Setelah duduk, George Mueller berkata, oke, mari kita berterima kasih pada Tuhan atas makanan yang Tuhan telah sediakan. Itu yang dia lakukan, saudara. Dan dia berdoa, mari, anak-anak itu bingung mana makanannya. Tapi mari kita bersyukur pada Tuhan. Dan dia doa, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang telah Engkau sediakan buat kami semua. Terima kasih karena kami percaya makanan ini akan memberikan kesehatan bagi tubuh kami semua. Memberikan kekuatan pada kami semua. Thank you Lord. Kami terima semua makanan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, amin. Anak-anak masih melongo, gak ada makanan. Tapi pada saat itu pintu diketuk. Dia buka pintu, ada seorang laki-laki berdiri di situ dan dia berkata, Sir, bisa enggak pakai ini roti? Ada roti satu kereta, saudara. Itu zamannya tahun 1800. Ada kereta. Satu kereta penuh roti. Dan dia bilang, saya ini harus membawa roti ini dari tempat pembuatan roti ke toko penjualan roti. Pakai kereta itu, tetapi persis di depan dari orphanage ini, rodanya patah. Roda daripada kereta itu patah. Mereka coba memperbaiki roda itu, nggak bisa. Dan mereka tahu akan memakan waktu berjam-jam untuk bisa diperbaiki sampai bisa membawa roti itu ke sana. Mungkin by the time sudah in the afternoon. Dan roti ini sudah nggak baik. Karena orang mau beli roti yang masih hangat. Mereka tahu nggak ada gunanya roti ini. Sebab itu dia berkata, apa bisa nggak kalian pakai roti ini? George Mueller bilang, puji Tuhan, ini roti yang Tuhan sediakan buat kami. So roti itu diambil, saudara, semua makan roti pagi itu. Dan saudara, keajaiban seperti ini terjadi pada George Mueller berulang-ulang, bukan cuma sekali. Macam-macam. Tuhan pakai manusia untuk membawa itu kepada George Mueller, tapi Tuhan setia. Nah, kita baca ceritanya George Mueller, saya dengar banyak, dan kita berkata, wow, hebat benar imannya George Mueller ya. Tentunya dia punya iman gede sekali. Saudara tahu, yang diperlukan, yang dipakai oleh George Mueller pada saat itu,
hanya iman burung pipit. Iman burung pipit. Karena Tuhan berkata, Tuhan sediakan makanan. Yang dia perlukan hanya iman burung pipit. Nah saudara, kejadian itu terjadi pada diri kami. Terjadi pada Jesse, anak kami yang saya pernah ceritakan. Dia gak bisa makan seharian di Boston. Dia gak punya uang. Dan dia gak bisa kerja di sana karena dia pakai R1 visa. Gak boleh kerja. Dan dia pada saat dia nggak ada makanan, nggak punya uang, nggak punya apapun juga, dia mau bersandar penuh pada Tuhan untuk mengalami Tuhan. Dan dia percaya Tuhan pasti memberi makanan. Dia nggak berkata pada siapapun juga. Dan pada waktu itu dia harus berbicara di satu rumah. Dan dia berbicara di situ, sharing di dalam satu persekutuan, pulang-pulang yang punya rumah. Bawa satu box, Jesse, before you go, katanya. Can you use this? Ini semua canned food saya baru beli. Tapi tadi saya ke dokter bilang saya harus change all my diet. Can you use this? Jesse bilang, puji Tuhan, ini makanan yang Tuhan sediakan pada dia. Dia nggak punya uang 1 sen pun, dia udah nggak bisa pakai kredit cardnya, dia sudah penuh semuanya. Tetapi Tuhan sediakan. Dan saudara, kita harus alami itu. Yang dibutuhkan hanya iman burung pipit. Imannya burung pipit. Kita perlu itu, saudara-saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Oke? Dan Tuhan berkata, begini, yang kamu perlu adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Seringkali saya share, khotbah saya sudah puluhan kali, jadi mungkin saya seringkali repeating apa yang saya pernah katakan, tapi saudara jangan bosan karena ada hubungannya semuanya ini. Kerajaan Allah bukanlah tempat, kerajaan Allah bukanlah istana, kerajaan Allah adalah the system of the kingdom. Carilah kerajaan Allah, kita harus mengerti bagaimana the kingdom of God works. Bagaimana segala sesuatu di dalam kerajaan Allah itu terjadi. Beroperasi. Kita harus mengerti bagaimana kerajaan Allah ini bekerja, beroperasi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Kita ini sudah menjadi warga negara daripada kerajaan Allah. Dan sebagai warga negara dari kerajaan Allah, saudara, jangan hidup dengan sistem dunia. Jangan. Jangan pikiran kita terus duniawi terus, saudara. Kita tidak akan pernah mencicipi apa yang Tuhan sediakan kalau cara berpikir kita dibatasi oleh dunia ini. Kita harus belajar mencari kerajaan Allah. Mempelajari bagaimana sih kerajaan Allah ini beroperasi. Sama seperti saudara. Saya percaya pada waktu saudara sebelum pindah ke Kanada. Saudara semua orang-orang Indonesia. Dan saudara sebelum ke Kanada pasti saudara cari tahu dulu. Hidup di Kanada itu bagaimana? Katanya negara yang enak. Tapi bagaimana sih negara yang enak? Dan saudara harus tahu, selidiki. Oh, saya harus tahu bahwa kalau saya pindah ke sana, saya tidak bisa mempunyai pembantu seperti di Indonesia. Kita mempunyai pembantu ada yang 3, ada yang 5, tapi di sana nanti nggak bisa, di Kanada nggak bisa. Yang berarti saya mesti bersihkan rumah sendiri, saya mesti masak sendiri, saya mesti bersihkan snow sendiri, saya mesti antar anak-anak sekolah sendiri, nggak punya supir. Nah, saudara harus berpikir gitu. Tapi the good daripada Kanada adalah, ya, kalau saudara sakit, masuk hospital, semua nggak usah bayar. Nah, yang good ini. Tapi di Kanada itu taxnya 13% itu. Beli apa saja 13%. Nah saudara udah pelajari dahulu. Kanada ini begini, Kanada ini. Setelah saudara tahu Kanada itu begitu, baru saudara bilang, oke, saya ready. Pada waktu saudara masuk ke Kanada, saudara sudah ready untuk bersihkan rumah sendiri, bersihkan snow sendiri, potong rumput sendiri, bawa anak sekolah sendiri. Saudara sudah ready untuk itu. Saudara bisa enjoy hidup di Kanada. Tetapi kita tahu, banyak orang kembali ke Indonesia. Why? Gak bisa. Aduh, capeknya. Aduh, gak mungkin. Balik saudara ke Indonesia. Nah, saudara, di sini kita mesti mengerti the system of the kingdom. Kalau kita mau memasuki ekonominya Tuhan, saudara, kita harus mengerti
Seperti apa sih sistemnya di kerajaan surga itu? Ini yang kita harus pelajari. Sebab itu, mari kita melihat saudara. Bagaimana Tuhan melihat finansial. Bagaimana Tuhan melihat berkat untuk hidup kita. Bagaimana Tuhan melihat kekayaan untuk kita. Bagaimana Tuhan melihat dari pandangan Tuhan. Kalau kita mengerti dari pandangan Tuhan, dan kita akan bisa masuk hidup di dalamnya. Saya akan berikan, saat pertama-tama, sudah lihat. Kalau kita melihat dari pandangan Tuhan, itu saudara perlu perenungan, saudara. Ya. Kalau saudara melihat dari pandangan Tuhan, perhatikan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebelum manusia diciptakan, saudara, Tuhan sudah bekerja dulu dengan segala kuasanya untuk membuat dunia ini menjadi begitu hebat. Saudara tahu, tanah dan air yang campur aduk jadi satu Tuhan pisahkan dahulu. Sehingga ada daratan dan ada lautan. Kemudian Tuhan ciptakan terang. Kemudian supaya orang bisa melihat. Kemudian Tuhan ciptakan macam-macam. Dan sampai Tuhan menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yang mempunyai buah yang bermacam-macam. Yang taste-nya bermacam-macam. Tuhan buat binatang. Tuhan buat pemandangan yang indah. Tuhan buat semuanya. Buat apa saudara? Buat manusia. Untuk dinikmati oleh manusia. Begitulah hati Tuhan kepada kita. Saudara. Dibuat semua yang indah, di-prepare everything untuk manusia. Pada hari yang terakhir, hari ke-6, baru manusia diciptakan. Untuk apa manusia diciptakan? To enjoy. Seperti itu. Untuk menikmati semuanya. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu sayang sekali kepada kita. Gambarannya sama buat kehidupan kita. Kalau saudara pertama kali saudara mau punya anak, saudara. Anak masih di kandungan. Masih 6 bulan lagi lahir. Apa yang mama papa lakukan? Shopping. Pergi saudara shopping. Beli pakaian dari umur 0 sampai umur 12 bulan. Saudara beli coat supaya jangan kedinginan, saudara beli crib, saudara beli prepare room yang indah. Kalau anaknya perempuan semuanya pink, kalau anaknya laki-laki semuanya blue, dan saudara buat semuanya, ada semua lengkap. Sampai buat mandinya, sampai buat tidurnya, sampai buat semua, buat rocking, buat main, beli toy sebanyak-banyak, semua sudah di prepare. Itu gambarannya saudara. Because what? Saudara ingin the baby yang lahir itu enjoy everything. Menikmati semuanya. Mempunyai semuanya. Dari mana itu semua? Kenapa mama papa punya pikiran seperti itu? Dari Bapa kita yang menciptakan kita. Nah saudara, kita prepare buat anak kita yang masih baby. Gak ngerti apa-apa. Tuhan prepare buat kita. Kita lihat. Di dalam kejadian seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tuhan datang kepada Abraham. This is janji yang pertama. Mengenai berkat. Datang kepada Abraham. Di dalam kejadian 12 ayat 2. Tuhan berkata begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ada ayatnya. Akan menjadi berkat. Saudara-saudara, kalau saudara membaca devotion yang saya buat, ayat-ayat ini semua sudah saya tulis di situ. Dan Tuhan berkata, I will bless you, kata Tuhan. I will bless you. Supaya apa? Supaya engkau menjadi bangsa yang besar dan supaya kamu akan menjadi berkat. Tuhan ingin memberkati Abraham dengan luar biasa. Dan kita yang beriman adalah keturunan Abraham. Kita ini adalah keturunan Abraham. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu juga untuk kita. Saudara baca di Galatia, baca sendiri ayatnya. Kemudian, saudara, Tuhan berkata kepada umat Israel, Ulangan 8 ayat 18, dia berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu.
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan berkata kepada orang Israel, aku yang memberi kepadamu kekuatan, the power to get wealth. Kita ini di-equip, saudara. Semua kita di-equip dengan ability to get wealth. Untuk menjadi kaya. Saudara, kenapa saya nggak kaya ya? Tanya, saudara pakai nggak? Saudara tahu nggak? Apa the ability yang Tuhan berikan pada saudara? Nah, saudara sini, renungkan ini. Kalau saudara bilang, katanya semua orang dikasih kekuatan, saya kok enggak Tuhan? Bukannya saudara enggak. Apakah saudara berhubungan dengan pencipta dan tanya, Tuhan, what is my specialty? Nanti ini akan saya lanjutkan di dalam khotbah 2 minggu lagi, saudara. Tapi ini adalah mengenai pekerjaan dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita power to get wealth. Jadi Tuhan ingin kita ini berkelimpahan. Dan Tuhanlah yang memberikan pada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Untuk apa? Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Abraham. Ini umat Israel. Nenek moyang itu Abraham. Tuhan memberikan ikrar, memberikan janji kepada Abraham. Aku akan bless you supaya kamu menjadi blessing. Dan ini untuk orang Israel bisa menjadi blessing, Tuhan mesti bless dulu. Kita nggak akan bisa memberkati orang kalau kita sendiri nggak nerima berkat, saudara. The reason kita bisa memberkati orang yaitu kalau kita menerima berkat. Nah, saudara perhatikan, jadi kita harus belajar how to receive blessing. Banyak orang Kristen tidak bisa receive blessing. Saudara, saya tahu ada orang komplain pada waktu saya berkhotbah mengenai how to receive blessing, ada yang komplain, blessing terus. Khotbah kok blessing. Saudara nggak mau blessing? Fine. Tapi untuk menerima blessing you have to learn. Sebab kita sudah banyak pengajaran yang salah, saudara. Saya juga dulu salah. Saya pikir orang Kristen itu jangan pikir mengenai gituan. Udahlah, manda aja. Be ready untuk miskin. Miskin di dunia, kaya di surga. Itu nyanyiannya. Dan saya pikir memang betul seperti itu. That is pengajaran yang saya dapat. Dan saya pikir seperti itu. Itulah sebabnya ada orang yang marah. Saudara, terserah nggak mau kaya nggak apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita the power to get wealth. Kemudian, sekarang perjanjian baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Dan dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang 10b. Aku datang, kata Yesus, untuk memberikan kepadamu hidup. Hidup yang berkelimpahan. Yang Tuhan bilang, Tuhan gak cuma berikan hidup aja. Tetapi hidup yang berkelimpahan. Saudara, ini apa sih prosperity teaching atau apa? Saudara, nggak apa-apa kalau saudara nggak mau jadi kaya. Saya mau kasih tahu yang Tuhan mau itu. Kalau saudara nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang Tuhan mau itu supaya hidupmu berkelimpahan. Dan saudara, apa sih hidup berkelimpahan? Jadi milioner? It's not necessarily milioner, saudara. Hidup yang berkelimpahan adalah kalau saudara menerima yang dari Tuhan sampai saudara bisa memberkati orang lain. Kalau saudara punya banyak tetapi tidak memberkati orang lain, saudara tidak kaya di mata Tuhan. Saya berikan ayatnya mengenai orang kaya yang menyimpan, membuka lumbung yang besar sekali. Itu yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Lumbungnya gede, hartanya banyak, tetapi dia tidak bisa memberi. Itu tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang yang berkelimpahan adalah orang yang bisa menerima dari Tuhan dan bisa membagikan pada orang. That is hidup yang berkelimpahan. It's not necessarily saudara harus milioner atau bilioner. Tetapi kalau saudara diberi ability to share. That is hidup yang berkelimpahan. Kemudian 3 Yohanes 2. Ya, saya berikan itu semua di devotion. 3 Yohanes 2. Saya bawa pakai bahasa Inggrisnya. Dikatakan, Beloved, above all things, I want you to prosper and be in health as your soul prospereth. Dia berkata bilang, above all things, di atas segala-galanya, aku ingin kamu prosper dan sehat, tubuhmu sehat, sebagaimana jiwamu sehat.
Pertanyaannya, kalau Tuhan mau saya prosper, why saya tidak prosper? Itu kan? Tapi kita harus lihat ayat ini. The prosperity and health itu in proportion of our soul prosper. Saudara tahu, prosperity bukan hanya mengenai uang, mengenai kekayaan. Yang nomor satu, jiwa kita harus prosper. Prosper of what? Oleh firman Tuhan. Kalau saya berkhotbah, saudara harus mengerti. Kalau kita mendengar firman Tuhan itu adalah purpose daripada firman itu to prosper your soul. Semakin your soul prosper, dan the prosperity di dalam physical akan terjadi. The health di dalam physical akan terjadi. In proportion how much your soul prosper. Sebab itu jangan sampai pada waktu kita mendengar khotbah kita nonsense. Ya kalau nonsense, ya tidak akan terjadi anything. Semua janji Tuhan tidak akan terjadi. You know why it is nonsense? Semua firman Tuhan yang benar dari Tuhan, janji Tuhan itu semuanya nonsense. Maksudnya apa? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Sebab ini dari prinsip surga, saudara. Tidak masuk ke dalam prinsip dunia. Kalau saudara mau memikirkan firman Tuhan dari prinsip dunia, enggak masuk, mental. Nah, prosperity saudara tergantung kepada how much saudara mau mendengarkan firman Tuhan dan percaya, terima, beriman, dan saudara akan mengalami. Tetapi kalau saudara tidak mau, saudara bilang, ini sih nonsense, saya nggak mau tahu yang gitu-gitu. Ya sudah, saudara nggak akan mengalami. Saudara. Makanya banyak orang Kristen yang hidup kalah. Kenapa? Enggak mau terima firman Tuhan. Nanti satu kali, saudara, kalau saya ada waktu, saya akan share mengenai bagaimana yang Tuhan berkata, hatimu degil. Saudara, degil itu bukan jahat, saudara. Degil itu adalah yang firman datang pental, saudara. Yang sudah kalas, yang sudah kebal. Tidak bisa menerima firman Tuhan. That is degil. Nah, saudara, nanti kita akan belajar itu sendiri, satu pelajaran sendiri. Ada banyak orang Kristen duduk di sini, mendengarkan firman Tuhan, saudara. Tetapi, firmannya itu muluk-muluk gitulah. Muluk-muluk, masa sih lah, enggak mungkin lah. Ya sudah, saudara. Kalau kita enggak mungkin, menurut kita enggak mungkin, ya enggak mungkin. Saudara, as a man think in his heart, so is he. Kalau itu yang di dalam pikiran kita, that's nonsense, ya enggak akan terjadi, saudara. Yang akan terjadi hanya kalau kita bisa tangkap itu. Dan kita bilang, ya dan amin, saya percaya Tuhan, saya percaya. Dan kalau saudara percaya, katakan dengan mulut saudara, it's going to happen. Nah, saudara, saya kalau khotbah sampai ngotot-ngotot gini karena apa, saudara? Saya kepengen saudara semua diberkati, saudara. Saya kepengen saudara ngalamin. Saya kepengen saudara ngalamin. Saya dipimpin oleh Tuhan untuk mengalami step by step by step. Dan saya gregetan. Kalau saya melihat ada orang-orang yang ya gitu sama firman Tuhan. Saya gregetan. Saya ngos-ngosan kalau khotbah gini. Karena apa? Saya kepengen saudara tangkap ini. Saudara tangkap, saudara. Beloved above all things, I want you, kata Tuhan. Dari sudut pandangan Tuhan, I want you to prosper. Mau enggak, saudara? Enggak? Ya sudah. Mau enggak? I want you to prosper and be in health. Saudara mau enggak sehat? As your soul prosper. Tangkap firman Tuhan, saudara. Tangkap firman Tuhan. Believe. Yang berbicara ini Tuhan, bukan manusia. Kalau yang berbicara manusia, forget it. Ini Tuhan dari firman-Nya. Tuhan berkata, I will not alter my promise. Apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan tidak akan, enggak jadi ganti. No, Tuhan tidak akan pernah alter. Dan dia akan memenuhi semua yang dia katakan. Dia akan penuhi. Dia stand on his promise. Benar-benar. Sebab itu sudah di sini. Mau enggak sehat jiwa kita sehat? Nah, sudah di sini. Satu lagi ayat. Filipi 4 ayat 19. Yang mengatakan begini. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory. Saudara hafal itu, saya sering katakan ayat ini. Perhatikan, saudara. My God shall supply all of your needs. Nah, bagaimana Tuhan supply-nya? Ya tergantung, ya saya tahu lah, saya terima karena negara Kanada kaya. Apakah yang Tuhan supply pada kita according to the condition
of Canadian economy? No. According apa? According to his riches in glory. Tidak ada hubungannya sama ekonomi Kanada. Tidak ada hubungannya sama resesi. Tidak ada hubungannya sama ekonomi Indonesia. Tidak ada hubungannya sama dunia. Tuhan akan supply kebutuhan kita according to his riches in glory. Supply yang Tuhan akan berikan kepada kita itu dari sana, saudara. Bukan dari sini. Jadi it doesn't matter. Ada resesi, it doesn't matter. Saudara nggak usah takut makanya. Saya bilang, aduh ada layoff nih. Aduh bagaimana. Nggak usah takut, Tuhan bilang, he shall supply. Supply-nya dari sana, bukan dari sini. Bukan dari company saudara. Bukan dari Kanada ekonomi, bukan. Dari Tuhan, according to his riches in glory. Nah saudara, tangkap ini. Saudara bisa melihat, mengapa Tuhan sama Abraham itu, katanya Abraham itu seperti sahabat Tuhan. Ngobrol, Tuhan itu senang ngobrol sama Abraham. Kenapa? Abraham nangkep kalau Tuhan ngomong, saudara. Dia tangkap kalau Tuhan ngomong. Dan dia tangkap, dia masukkan ke dalam hati. Dia tahu apa maksud Tuhan. Nah, saudara percaya, coba saudara bayangin. Jadi saudara kalau baca firman Tuhan itu jangan cuma baca. Jangan cuma baca sampai sini. Bayangkan, saudara, bayangkan. Abraham kok bisa-bisanya ya. Pada waktu pegawai-pegawainya, gembala-gembalanya bertengkar. Gembalanya Shilot dan gembala dia bertengkar. Cari tanah yang subur, cari rumput kan. Abraham bilang, ini gak baik. Kita kan saudara. Sini Lot. Dia bilang, Lot, kita kan saudara. Enggak baik kalau kita bertengkar kan. Kita sih belum bertengkar, tapi gembala-gembala kita sudah bertengkar. Nanti lama-lama itu makin kacau, kita nanti bertengkar. Nah sebelum kita bertengkar, gini, kita lebih baik pisah. Nah saudara, kok bisa-bisanya si Abraham bilang, engkau lihat Lot, engkau mau ke sana atau mau ke sana? Pilih, kamu dulu yang pilih. Nah saudara, Abraham punya hak untuk memilih dulu. Lot itu cuma ngintil dia kok. Dia yang punya hak, tapi dia bilang enggak, kamu pilih. Nah si Lot yang masih muda, ambisinya gede, udah jelas. Waduh di sana hijau, di sana gersang. Ya mau yang inilah. Nah, oke, saya suruh milih, saya pilih yang ini. Oke, fine. Boleh kamu ambil daerah situ. Saya pindah ke sana. Saudara, Abraham pindah ke tanah yang gersang. Gersang. Tapi dia enggak marah. Dia enggak jealous, dia enggak kecewa, dia enggak kesel. Pergi ke sana dengan sukacita. Dan saudara tahu, Abraham menjadi orang yang terkaya di daerah itu. Sampai raja-raja sekelilingnya ketakutan sama dia. Dia bilang, aduh kamu kok makin kaya. Saudara, lihat tanahnya gersang. Tapi dia tahu, dia tidak bersandar kepada the condition daripada tanah. Dia tidak bersandar kepada rumput yang hijau. Dia bersandar kepada Tuhan yang akan supply segala kebutuhannya. According to his riches. Not according to the desert. Not according to rumput yang hijau. Tidak according to that. According to his riches. Blessingnya dari Tuhan, saudara. Sampai dia menjadi orang yang terkaya. Sampai raja-raja di situ ketakutan sama dia. Dia makin kaya. Bagaimana itu, saudara? Pernah nggak kita renungkan sampai ke situ? Mungkin kita pernah dengar banyak firman ini, tetapi pernah nggak saudara dengarkan? Pernah nggak saudara renungkan? Keadaan Abraham sampai seperti itu, kenapa? Because he trusts God. Tahu bahwa kekayaan itu dari sana, bukan dari sini. Nah, kalau pikiran kita mau dirubahkan, saudara. Mau dirubahkan. Saya tidak bersandar kepada manusia. Saya tidak bersandar kepada company saya. Saya tidak bersandar kepada ekonomi Kanada. Saya tidak bersandar kepada ekonomi Indonesia. Saya tidak bersandar kepada semuanya. My sandaran adalah Tuhan. Saudara, kalau kita beriman seperti itu, it's going to happen di dalam hidup kita. Tuhan prosper kita dengan luar biasa.
Tetapi mengapa banyak orang Kristen gak prosper? Karena sandarannya dunia terus. Saudara. Aduh, bagaimana ya kalau saya dipecah? Aduh, Tuhan bilang, how about me? Tuhan tanya, how about me? Lihat janji-janjiku. Banyak orang yang tidak mau melihat janji Tuhan. Nah saudara, sekali lagi. Beloved, above all things. Di atas segala-galanya. I want you to prosper. And be in health. Sehat. Enggak ada gunanya saudara prosper tapi sakit saudara. Prosper and be in health. As your soul prosper. Firman ini saudara. To prosper your soul. To prosper your soul. To prosper your soul. Jangan tendang keluar firman saudara. Jangan kita menyia-nyiakan firman Tuhan. Saudara bisa datang 2 jam setiap minggu ke sini. Tapi kalau firman Tuhan saudara abaikan. Saudara tidak akan mendapat benefit. Dari apa yang Tuhan mau. Saudara banyak orang Kristen yang hidup menderita. Penuh ketakutan. Penuh kekhawatiran. Kecewa sama Tuhan. Kenapa dia diberkati, kenapa saya enggak? Tanya. Kondisi jiwa kamu bagaimana? Tanyakan. Sebab semua itu in proportion of your soul. Yes, memang ada orang yang soulnya enggak ini, tapi karena dia sudah dari sononya dulu kaya ya mungkin bisa. It doesn't matter. Tetapi saudara, saya melihat kita semua. Ini berkata untuk kita semua. Bahwa Tuhan mau supaya kita prosper. Jadi kemauannya Tuhan adalah untuk kita semua bisa menerima berkat. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya kita bisa menjadi berkat. Kita ini seperti sungai yang mengalir, saudara. Kalau sungai ini tidak mau mengalirkan, stuck di sini. Maka aliran ini berhenti. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus menjadi air yang mengalir. Semakin kita mengalir, air yang fresh semakin datang kepada kita. Saudara, berkat itu sebelum keluar dari tangan kita, akan melalui kita dulu. Jadi jangan takut untuk memberkati orang lain. Jangan takut kehabisan. Enggak akan pernah habis. Sebab ini adalah maunya Tuhan. I will bless you so you can be a blessing. And minggu depan kita akan mendengarkan how to be a generous giver. Dan saya sudah menyiapkan ini, firman hari ini sebetulnya lebih dari ini. Tapi waktu sudah habis, saya akan teruskan 2 minggu lagi. Bagaimana mengenai pekerjaan, bagaimana mengenai ini, bagaimana kita akan sama-sama renungkan itu. Tetapi sekarang yang penting, that is di dalam ekonomi Tuhan. Itu kita akan nikmati kalau kita masuk ke dalam firman yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita nggak mau, buang itu, akan tetap saudara di dalam kekhawatiran, di dalam kekecewaan, di dalam ketakutan. Semua terserah pada kita. Kita adalah free moral agent. Kita diberi hak untuk memilih. Mau ikut, nggak mau ikut. It's up to you. Tapi kita sekarang harus tahu, dari pandangan Tuhannya, maunya begitu. Banyak orang Kristen masih tidak mau, ya that's what you get. Sebab itu, kalau saudara khawatir, berarti you still out of the will of God. Thank you Bapak. Untuk firman yang kau berikan kepada kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya apa yang sudah Engkau katakan melalui mulut bibir hamba-Mu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin anak-anak-Mu semua mengalami segala blessing yang sudah Engkau sediakan bagi mereka. Sehingga mereka semua bisa menjadi blessing buat orang-orang lain di sekeliling mereka. Supaya dunia yang belum mengenal Engkau Tuhan akan mencari Engkau. Karena mereka melihat kami yang sudah memberkati Engkau. Sehingga mereka akan bertanya, dari mana itu blessing? Dan kami bisa memperkenalkan mereka kepadamu Tuhan.
Berikan kepada kami kerelaan hati Tuhan, untuk menjadi your channel of blessing buat orang-orang di sekeliling kami. Berikanlah kepada kami Tuhan kerajinan untuk membaca dan mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan dan kenyataan di dalam hidup kami. Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak mempermalukan Engkau Tuhan, tetapi menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami bisa menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Biar kami boleh menyiapkan hati kami untuk menyadari bahwa kami berada di keadaan seperti ini, menjadi orang-orang yang terberkatan karena pengorbanan Engkau Yesus, yang sudah mau menanggung segala dosa kami dan membawa kami kembali kepada Bapa, sehingga kami bisa menerima semua anugerah yang Bapa sediakan buat kami. Biar kami ingat akan hal itu dan mempunyai hati yang bersyukur kepadamu pada saat kami mengikuti perjamuan kudus. Biar kami mengingat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami, mengingat darah-Mu yang sudah dicurahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.